Sebelum dunia mengenal waktu, ada seorang hamba yang diberi izin untuk menembusnya. Ia tak terikat oleh usia, tak tertulis dalam sejarah manusia, tapi ia selalu datang ketika keputusasaan menjadi doa terakhir. Namanya Khidir alaihi salam, sang pemegang ilmu laduni, pengetahuan langsung dari Tuhan semesta alam. Khidir alaihi salam dikenal sebagai sosok yang paling rahasia dalam sejarah, diselimuti misteri dan keberkahan ilahi. Dia dianugerahi pengetahuan rahasia yang mendalam dan berbahaya, yang secara spiritual disebut ilmu laduni, sebuah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa melalui proses belajar konvensional. Dengan izin penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khidir tidak hanya mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari masa lalu, tetapi juga memiliki wawasan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Perannya memungkinkan dia melampaui batasan waktu dan ruang yang mengikat manusia biasa. Khidir dapat melakukan perjalanan melalui waktu, meninggalkan jejak dan petunjuk spiritual di setiap zaman yang dilaluinya. Namun tugas-tugas yang diembannya tidaklah normal, justru seringkali tampak aneh, bahkan bertentangan dengan logika atau hukum syariat yang terlihat. Misi ilahinya ini dipercaya akan terus berlangsung dan menjaganya tetap hidup sampai menjelang hari kiamat. Khidir disebutkan dalam Al-Quran, meskipun tidak dengan nama langsung, sebagai hamba Allah yang istimewa. Dengan izin Allah, dia muncul di berbagai belahan dunia, seringkali pada saat-saat kritis, untuk memberikan bantuan yang tak terduga kepada mereka yang beriman. Fleksibilitas wujudnya memungkinkan dia untuk mengambil rupa orang lain dan bertemu dengan Anda dalam bentuk yang benar-benar asing. Mungkin saja suatu hari Anda berpapasan dengannya, mungkin sebagai seorang pengemis, seorang musafir, atau seorang pekerja. Tetapi Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda baru saja berinteraksi dengan salah satu wali Allah yang paling misterius. Bagaimana dia memiliki rahasia untuk hidup sampai hari kiamat? Berapa usianya sekarang? Apakah dia seorang nabi, malaikat, atau sesuatu yang lain? Kita akan mencari jawaban atas semua pertanyaan ini. Bersiaplah untuk menyaksikan kehidupan misterius Khidir alaihi salam. Sekali lagi kami membawakan Anda kisah yang mengejutkan. Mereka mengatakan Khidir datang ketika seorang hamba benar-benar membutuhkan. Pernahkah seorang pria misterius yang tidak Anda kenal tiba-tiba muncul dan menyentuh hidup Anda? Mungkin Anda memperhatikannya, atau mungkin dia berbicara kepada Anda tanpa Anda sadari, lalu menghilang diam-diam dari hidup Anda. Saya tidak berbicara tentang seseorang yang hanya ditemukan dalam cerita rakyat atau legenda. Ini adalah orang nyata yang disebutkan dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya. Dia memiliki karunia khusus dan pengetahuan yang mendalam, bahkan seorang nabi mengikutinya, berusaha menemukannya, dan belajar dari pengetahuan menakjubkan yang Allah berikan kepadanya. Dalam Al-Quran, namanya tidak disebutkan secara langsung, tetapi dalam surah Al-Kahf, ada sebuah kisah tentang salah satu hamba kami yang melakukan perjalanan aneh. Sebagian besar ulama Islam sepakat bahwa pria ini adalah Khidir alaihi salam. Sekarang, jika Anda siap, mari kita kembali ke masa lalu untuk mempelajari lebih lanjut tentang Khidir alaihi salam dan waktu diyakini beliau dilahirkan. Tanggal kelahirannya tidak pasti, tetapi beberapa mengatakan dia adalah keturunan dari Habil putra Qabil, Kain, yang merupakan salah satu anak Adam alaihi salam. Yang lain percaya, dia berasal dari keluarga Sam, putra Nuh alaihi salam. Kisah menarik lainnya mengatakan bahwa Khidir dan Nabi Musa alaihi salam adalah sepupu, putra dari dua saudara perempuan. Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan dalam sebuah hadis yang agung mengenai asal-usul namanya.
Beliau bersabda, mengapa Khidir disebut Al-Khidr, yang secara harfiah berarti yang hijau? Penamaan ini terjadi karena kemuliaan khusus yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia duduk di atas rumput atau bumi yang kering dan tandus, serta-merta tempat itu akan menjadi hijau, segar dan penuh kehidupan. Secara spiritual, ini sering diinterpretasikan sebagai simbol kemampuannya untuk membawa kehidupan rohani dan kesegaran iman ke dalam hati dan tempat-tempat yang kering secara spiritual. Kehadirannya sendiri adalah rahmat yang menghidupkan dan menyuburkan apapun yang disentuhnya. Salah satu sifatnya yang paling agung adalah keyakinan bahwa dengan pengetahuan yang diberikan Allah, dia masih hidup bahkan setelah ribuan tahun, dan dia secara diam-diam berjalan di antara kita. Banyak orang percaya bahwa Khidir alaihi salam muncul pada saat-saat istimewa dan mengubah arah peristiwa tertentu. Ya, kenyataannya setiap makhluk hidup akan merasakan mati, tetapi bagaimana mungkin Khidir bisa hidup begitu lama? Banyak ulama Islam telah menjelaskan pertanyaan ini dengan cara yang berbeda. Bahkan, gagasan bahwa Khidir masih hidup telah sampai kepada kita melalui laporan yang berbeda. Mari kita mulai dengan yang pertama. Menurut Ja'far Shadiq, yang meriwayatkan dari ayahnya, Zulkarnain memiliki seorang teman yang merupakan malaikat. Zulkarnain meminta malaikat ini untuk menunjukkan kepadanya cara untuk hidup lebih lama. Malaikat itu menyuruhnya untuk menemukan mata air kehidupan, di mana air keabadian, yang disebut Abal Hayat atau air kehidupan, dapat ditemukan. Air itu tersembunyi dalam kegelapan. Khidir alaihi salam pergi mendahului Zulkarnain, dan dialah yang menemukan air itu dan meminumnya. Sebaliknya, Zulkarnain, meskipun seorang raja yang perkasa dan beriman, tidak ditakdirkan untuk menemukannya. Karena karunia ini, Khidir tetap hidup hingga kini, namun kehidupannya tidak seperti manusia biasa. Keberadaannya berada pada dimensi yang berbeda, suatu tingkat kehidupan kedua atau hayatun zahirah, yang berarti kehidupan yang tersembunyi. Dalam kondisi ini, dia tidak terikat oleh kebutuhan fisik dasar seperti makanan atau minuman yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Eksistensinya bersifat ruhani, yang memungkinkan dia mempertahankan tugas-tugasnya tanpa batasan fisik keduniawian. Khidir dan Ilyas alaihimassalam hidup dengan cara yang bebas dan istimewa. Mereka tidak terikat pada waktu atau tempat, yang berarti tubuh mereka beroperasi di bawah hukum spiritual, mampu melakukan perjalanan instan, teleportasi, kemana saja. Mereka bisa berada di banyak tempat pada saat yang sama. Kadang-kadang, mereka makan dan minum seperti kita, tetapi hanya jika mereka mau, bukan karena mereka harus. Beberapa ulama spiritual mengatakan, ada pangkat spiritual khusus yang sangat dihormati dan disebut Maqam Khidir, kedudukan Khidir. Ini adalah tingkat pencapaian spiritual yang sangat tinggi, di mana seorang hamba diberi kemampuan untuk menerima ilmu dan inspirasi langsung dari alam gaib, dan bahkan secara harfiah dapat belajar langsung dari Khidir alaihi salam, serta bertemu dengannya dalam wujud fisik atau spiritual. Peran utama Khidir adalah membantu umat Islam yang berada dalam kesusahan dan menyingkirkan kesulitan mereka, semua dengan izin mutlak dari Allah. Karena dia tidak terikat pada ruang dan waktu, seperti yang dijelaskan dalam tingkat kehidupan kedua, dia memiliki mukjizat untuk muncul di banyak tempat secara serentak. Tatwir, untuk membantu. Bantuan ilahinya diarahkan kepada mereka yang berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah dan mengikuti jalannya. Seringkali, pertolongannya datang dari arah yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia, dan yang paling menakjubkan adalah bahwa penerima bantuan tersebut bahkan tidak menyadari bahwa mereka baru saja dibantu oleh sosok misterius ini. Kemampuannya dengan mudah mengambil wujud orang lain, menjadikannya pelindung yang tak terlihat, bergerak di tengah masyarakat untuk menyelesaikan tugas-tugas ilahinya. Khidir memiliki pengetahuan khusus yang diberikan oleh Allah. Pengetahuan ini dikenal sebagai al-ilmu atau ilmu laduni. Ilmu ini mencakup masa lalu dan masa depan.
Pengetahuan ini tidak dapat dipelajari melalui studi. Itu adalah karunia dan rahmat dari Allah, dan Khidir telah diberkati dengannya. Menurut laporan oleh Al-Bar, ada 4 nabi di antara manusia yang masih hidup, dan mereka adalah bentuk perlindungan bagi penduduk bumi. 2 di antara mereka ada di bumi, Khidir alaihi salam dan Ilyas alaihi salam. 2 berada di langit, Idris alaihi salam dan Isa alaihi salam. Sebagian besar ulama Islam mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, tetapi mereka tidak setuju apakah dia adalah seorang rasul. Bagi kehidupan dan kematian Khidir, itu tidak terlalu berbeda. Mereka mencapai bentuk kehidupan abadi yang lebih tinggi. Khidir alaihi salam dan Ilyas alaihi salam bertemu setiap malam di tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Sekali setiap tahun, mereka melakukan haji dan umrah. Mereka minum 1 tegukan air Zam-Zam, dan itu cukup bagi mereka untuk 1 tahun penuh. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, menurut ulama kita, ketika Adam alaihi salam hendak wafat, dia mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, Allah pasti akan mengirimkan hukuman ke bumi. Simpan jasadku di dalam gua bersama kalian. Ketika hukuman berakhir, kuburkan aku di tanah Syam." Setelah ini, Adam alaihi salam wafat. Jasadnya tinggal dengan anak-anaknya selama beberapa waktu. Ketika Allah mengutus Nuh alaihi salam sebagai nabi, dia membawa jasad itu bersamanya. Ketika banjir besar tiba, bumi tertutup air. Nuh memberitahu ketiga anaknya untuk membawa jasad itu ke gua dan menguburkannya. Tetapi mereka berkata, "Bumi penuh ketakutan dan bahaya. Kami tidak tahu jalannya. Mohon biarkan kami menunggu sampai manusia bertambah dan dunia menjadi lebih aman." Nuh berkata, Adam alaihi salam meminta kepada Allah agar orang yang menguburkannya tetap hidup sampai hari kiamat. Jasad itu tetap tak tersentuh sampai Khidir datang. Khidir alaihi salamlah yang menguburkan Adam. Dan karena hal ini, Allah membiarkannya hidup selama dia kehendaki. Seperti yang kami katakan sebelumnya, Khidir dapat muncul dalam wujud orang yang berbeda. Salah satu ulama Islam terbesar, Imam Rabbani, menyebutkan hal ini dalam bukunya. Dia menulis, "Suatu pagi, saya melihat Khidir dan Ilyas dalam wujud spiritual." Khidir alaihi salam berbicara dengan cara spiritual dan berkata, "Kami berada di dunia ruh. Allah telah memberikan kekuatan sedemikian rupa kepada jiwa kami, sehingga kami dapat mengambil wujud tubuh manusia dan tampak seperti mereka." Sekarang mari kita beralih ke bagian kisahnya yang paling terkenal dan misterius. Perjalanan Khidir yang diceritakan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis. Khidir mengajarkan pengetahuan tersembunyi kepada Musa alaihissalam. Ini terjadi selama waktu ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Setelah peristiwa besar ini, Musa alaihissalam memimpin umatnya ke tempat yang aman. Umatnya kagum dengan pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu dari mereka tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Wahai Musa, apakah ada seseorang di bumi yang lebih berpengetahuan daripada Anda?" Musa alaihissalam menjawab dengan jujur dengan apa yang diketahuinya. "Saya tidak tahu ada orang lain." Tepat pada saat itu, wahyu datang kepadanya dari Allah. Allah memberitahunya bahwa ada salah satu hamba kami di tempat bertemunya 2 laut, dia memiliki lebih banyak pengetahuan daripada Anda. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk yang sangat unik kepada Musa alaihissalam untuk menemukan hambanya yang istimewa. "Bawalah seekor ikan bersamamu dan letakkan di dalam keranjang. Dimanapun kamu kehilangan ikan itu, di sanalah hambaku berada." Ini adalah isyarat ilahi yang menempatkan keajaiban sebagai penanda lokasi, menunjukkan bahwa Khidir berada di luar wilayah pengetahuan yang biasa. Sebagian besar ulama Islam sepakat bahwa hamba yang memiliki pengetahuan yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah Khidir alaihissalam. Maka Musa alaihissalam membawa pembantunya yang muda, Yusha bin Nun, dan memulai perjalanan panjang ke tempat bertemunya 2 laut. Setelah melakukan perjalanan untuk waktu yang lama, mereka duduk untuk beristirahat di dekat sebuah batu. Di sana, mereka tertidur. Saat mereka tidur, ikan di dalam keranjang mereka hidup kembali dan melompat ke laut. Kemudian, ketika Yusha bangun,
Dia melihat ikan itu hilang, tetapi lupa untuk memberitahu Musa. Ketika Musa bangun, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, Musa berkata, "Bawalah makanan kita sangat lelah." Itu mengingatkan Yusha tentang ikan itu. Dia berkata, "Ikan itu hilang. Saya melihatnya menghilang tetapi saya lupa untuk memberitahu Anda." Musa segera menjadi gembira dan berkata, "Itu tempat yang kita cari." Mereka kembali ke tempat mereka tidur. Tidak jauh dari batu, mereka melihat seorang pria terbungkus jubah mengamati sekelilingnya. Pria itu adalah Khidir. Musa mendekatinya dan berkata, "Saya Musa." Khidir menjawab, "Jadi Anda adalah Musa?" Seolah-olah dia sudah tahu Musa mencarinya. Musa bertanya, "Apakah Anda orang yang Allah beritahu kepada saya? Orang yang memiliki pengetahuan yang tidak saya miliki?" Khidir katakan, "Ya, itu benar. Allah telah memberikan saya jenis pengetahuan yang tidak ada pada Anda." Musa sangat ingin belajar. Dia berkata, "Bolehkah saya mengikutimu agar saya bisa belajar dari pengetahuanmu?" Khidir menjawab, "Anda tidak akan bisa bersabar dengan saya. Hal-hal yang saya lakukan tidak akan Anda pahami." Musa bersikeras, "Insya Allah, Anda akan mendapati saya sabar. Saya tidak akan menentang perkataan Anda." Khidir setuju, tetapi dengan satu syarat. "Jangan tanyakan apapun kepada saya, sampai saya memberitahu alasannya sendiri." Musa menerima. Dia meninggalkan Yusha di belakang, dan keduanya memulai perjalanan mereka. Perjalanan terkenal yang disebutkan dalam Al-Quran. Peristiwa pertama yang terjadi saat mereka menumpang perahu adalah ujian terbesar bagi kesabaran dan pengetahuan Musa. Ketika Khidir merusak perahu yang dimiliki oleh orang-orang miskin, tindakan ini secara lahiriah melanggar hukum syariah, yaitu hukum yang terlihat dan etika membantu. Tindakan Khidir ini sangat mengejutkan Musa alaihissalam, seorang nabi yang mengajarkan kebaikan dan keadilan. Musa terpaksa berseru, mempertanyakan tindakan yang tampak kejam dan tidak adil. "Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ingin menenggelamkan orang-orang ini?" Khidir dengan ketenangan yang berasal dari pengetahuan ilahi, mengingatkannya dengan tegas. "Bukankah saya sudah bilang jangan bertanya dan bersabar?" Momen ini menunjukkan adanya dua tingkat kebenaran. Syariah yang dipegang Musa, dan hakikah, kebenaran tersembunyi, yang menjadi dasar tindakan Khidir. Musa meminta maaf. Dia berkata dia lupa janjinya dan berjanji lagi untuk bersabar. Mereka melanjutkan perjalanan. Peristiwa berikutnya terjadi ketika mereka sampai ke sebuah desa, di mana mereka menghadapi perlakuan dingin dan tidak ramah tamah. Tidak ada satupun penduduk yang menunjukkan keramah tamahan, apalagi menawarkan makanan atau tempat berlindung. Tepat saat mereka berjalan melalui desa itu, Khidir alaihissalam melakukan tindakan yang jauh lebih mengejutkan. Dia membunuh seorang anak laki-laki. Tindakan ini merupakan puncak dari ketidakpahaman Musa. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah yang soleh mengambil nyawa yang tidak bersalah? Musa alaihissalam tidak lagi dapat menahan kemarahannya yang didasarkan pada prinsip keadilan. "Apa yang Anda lakukan? Bagaimana mungkin Anda membunuh anak yang tidak bersalah?" Khidir harus mengingatkannya sekali lagi. "Bukankah saya sudah bilang jangan bertanya tentang apa yang saya lakukan sebelum saya menjelaskannya kepadamu?" Kemudian dia menambahkan, "Ini adalah peringatan terakhir Anda. Jika Anda mempertanyakan saya lagi, perjalanan kita akan berakhir di sini." Musa merasa benar-benar menyesal. Dia meminta maaf dan berjanji lagi, "Kali ini saya tidak akan bertanya apapun. Saya akan bersabar dan mengikuti kata-katamu." Mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka menemukan sebuah dinding yang tua dan hampir roboh di desa yang tidak ramah itu. Tanpa diminta, Khidir alaihissalam mulai memperbaiki dan menguatkan dinding itu. Musa terkejut bukan karena kerusakan, tetapi karena Khidir melakukan pekerjaan sukarela yang berat untuk orang-orang yang bahkan tidak sudi menawarkan makanan. Musa merasa bahwa setidaknya Khidir berhak atas upah, sehingga dia berkata, "Anda bekerja sangat keras, setidaknya Anda bisa meminta bayaran." Saat itulah Khidir menghentikan perjalanannya. Dia menatap Musa dan menyatakan dengan penuh makna,
Disinilah kita berpisah, wahai Musa. Saya katakan kepada Anda bahwa Anda tidak akan dapat bersabar dengan saya. Permintaan Musa yang terakhir ini adalah kegagalan kesabaran yang ketiga dan terakhir, karena dia masih menilai tindakan Khidir melalui lensa kebutuhan duniawi, upah, bukan melalui hikmah ilahi yang lebih tinggi. Kemudian, seperti yang telah dijanjikannya, Khidir mulai menjelaskan arti sebenarnya di balik tindakannya. Khidir alaihi salam menoleh kepada Musa dan berkata, "Sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda makna di balik 3 peristiwa yang tidak bisa Anda sabari." Pertama, perahu. Kerusakan yang saya sebabkan pada perahu itu adalah tindakan pencegahan yang penuh rahmat. Perahu itu adalah satu-satunya sumber penghidupan sekelompok orang miskin yang mencari nafkah di laut. Di depan mereka, ada seorang raja tiran yang terkenal suka merampas setiap perahu yang kondisinya baik dengan paksa. Dengan merusaknya secara kecil, perahu itu akan dianggap cacat dan diabaikan oleh raja, sehingga menyelamatkannya secara permanen untuk pemiliknya yang miskin. Kerusakan yang terlihat adalah perlindungan ilahi yang lebih besar. Sekarang, anak itu. Adapun anak laki-laki yang saya bunuh, itu adalah takdir yang Allah tetapkan sebagai rahmat bagi orang tuanya. Anak itu, ketika dewasa, akan tumbuh menjadi sumber penderitaan yang tak tertahankan bagi orang tuanya yang beriman. Dia akan menuntun mereka pada kezaliman, pemberontakan, dan bahkan kekafiran. Allah, dengan ilmunya yang maha sempurna, mengetahui bahwa menjaga anak itu tetap hidup akan menghancurkan iman kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Allah berkehendak menggantinya dengan anak yang lebih baik dan lebih suci, seorang anak yang kelak akan membawa kedamaian, kebajikan, dan ketaatan kepada mereka. Semua ini adalah tindakan yang saya lakukan semata-mata atas perintah Allah. Akhirnya, dinding yang saya perbaiki tanpa meminta bayaran adalah tindakan melindungi hak anak yatim. Dinding itu milik 2 anak laki-laki yatim di desa yang tidak ramah itu. Di bawah dinding yang hampir roboh itu, tersembunyi harta karun yang telah disimpan oleh ayah mereka yang soleh. Seandainya dinding itu roboh saat ini, penduduk desa yang tidak ramah itu akan dengan mudah mengambil harta tersebut. Tetapi Tuhanmu yang menjaga janji dan rahmat-Nya menghendaki agar harta itu tetap aman sampai kedua anak yatim itu mencapai usia dewasa dan dapat mengurusinya sendiri. Jadi, saya memperbaiki dinding itu, dan ini adalah tindakan yang didasarkan pada belas kasih dan perintah Allah. Kemudian, Khidir Adam menambahkan, "Saya tidak melakukan semua ini atas kemauan saya sendiri. Ini adalah tugas yang ditunjukkan kepada saya oleh Tuhanku. Inilah arti sebenarnya di balik hal-hal yang tidak bisa Anda sabari, wahai Musa." Meskipun mengambil nyawa seorang anak mungkin tampak mengejutkan atau sulit dipahami pada mulanya, peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan Allah jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Bahkan seorang nabi besar seperti Musa alaihissalam tidak dapat memahaminya dengan segera. Jadi wajarlah jika kita juga mungkin sulit untuk memahami. Khidir adalah hamba Allah yang istimewa yang diberi pengetahuan rahasia dari Allah. Melalui pengetahuan ilahi ini, Khidir alaihi salam dapat melihat kebenaran yang tidak dapat kita lihat dan melakukan tindakan di luar kemampuan manusia. Dia dapat melakukan hal seperti tetap berada di udara saat berdoa, bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam hitungan detik, atau muncul dalam bentuk orang lain. Ini adalah di antara rahasia yang diberikan kepadanya. Ada juga momen simbolis selama perjalanannya dengan Musa di tempat bertemunya 2 laut. Seekor burung kecil datang ke tepi laut dan mengambil 1 tetes air dengan paruhnya. Khidir menunjukkan ini kepada Musa dan berkata, "Wahai Musa,
Setetes air di paruh burung itu seperti pengetahuan yang kita miliki. Sisa lautan itu seperti pengetahuan Allah. Momen ini adalah salah satu contoh paling kuat untuk menunjukkan betapa terbatasnya pengetahuan kita dan betapa agungnya pengetahuan Allah sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Semoga Allah merahmati Musa. Saya berharap dia tetap bersabar dengan Khidir dan menceritakan lebih banyak tentang perjalanan mereka. Betapa saya akan menyukai hal itu." Dipercayai bahwa Khidir akan tetap hidup sampai pada saat di mana semua muslim akan wafat, tepat sebelum hari kiamat dimulai atas orang-orang kafir. Hikmah ilahi yang menempatkan Khidir dalam posisi yang luar biasa juga telah memberikannya keabadian sementara ini. Tidak selamanya, tetapi cukup lama untuk terus membantu orang-orang beriman sampai akhir dunia. Allah Maha Tahu. Dan ingatlah ini, jika Anda melihat setiap malam sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan memperlakukan setiap orang asing sebagai Khidir alaihi salam, Anda mungkin benar-benar menyaksikan keduanya. Di alam semesta ini, setiap makhluk hidup atau tidak hidup telah diberi tugas. Bahkan sel terkecil tahu tempatnya dalam sistem yang sempurna ini. Malaikat Jibril alaihi salam bertanggung jawab atas keseimbangan alam. Malaikat Israel alaihi salam ditugaskan untuk mencabut nyawa. Bahkan batu, hujan, pohon dan serangga kecil masing-masing memiliki peran khusus. Segala sesuatu dalam ciptaan bekerja dalam tatanan yang sempurna melalui orang-orang yang telah Allah tetapkan, dan bahkan peristiwa yang kita anggap buruk sebenarnya adalah bagian dari sistem ilahi ini. Terkadang, kita berpikir virus telah menyebar ke seluruh dunia dan kita sedang sekarat, atau kita melihat perang di mana-mana, kita melihat anak-anak kehilangan nyawa. Dengan pikiran kita yang terbatas, hal-hal mungkin tampak gelap dan tanpa harapan. Tetapi pepatah "ada kebaikan dalam segala hal" bukanlah tanpa alasan, karena kebaikan tidak hanya berarti peristiwa bahagia. Terkadang kita menghadapi situasi yang terlihat mengerikan, tetapi jika kita berkata, "Allah punya alasan di balik ini," bahkan jika saya tidak memahaminya sekarang, maka Allah mungkin mulai menunjukkan kepada kita hikmah yang tersembunyi. Tetapi jika kita menghadapi peristiwa seperti itu dengan pikiran negatif, akan menjadi lebih sulit untuk melihat hikmah di baliknya. Sekarang Anda tahu, seseorang yang terlihat seperti orang yang membutuhkan, mungkin jauh lebih dari itu. Suatu hari di bus, hari lain di pasar, mungkin bahkan saat ini dia ada di antara kita. Terakhir, perlu dicatat bahwa aura misteri Khidir alaihi salam telah mempengaruhi budaya populer. Kami percaya bahwa beberapa karakter dalam serial TV modern mungkin mengambil inspirasi yang mendalam dari sosoknya. Sebagai contoh, dalam serial fantasi epik Game of Thrones, karakter Arya Stark berinteraksi dengan sosok misterius yang dikenal sebagai Jaqen H'ghar. Pria ini tampak seperti manusia biasa, tetapi memiliki keterampilan supranatural yang luar biasa, seolah-olah dia bergerak melampaui batas waktu. Arya sangat mengaguminya dan bertekad untuk belajar dari kebijaksanaannya, meskipun proses belajarnya tidak mudah dan seringkali tampak kejam. Pada awalnya, dia berjuang untuk memahami dan mengikuti metode gurunya, tetapi kekagumannya terhadap kekuatan dan pengetahuannya tumbuh seiring waktu. Yang paling mencolok adalah kemampuan gurunya untuk mengambil wujud banyak wajah, sebuah kemiripan simbolis kuat dengan kemampuan Khidir untuk muncul dalam wujud orang yang berbeda. Karakter tersebut menyelesaikan misi-misi yang sangat rahasia dan moralnya seringkali abu-abu, persis seperti Khidir, yang tindakannya seringkali bertentangan dengan moralitas yang terlihat. Bahkan pemberontakan terakhir Arya terhadap gurunya mencerminkan tantangan Nabi Musa terhadap Khidir. Mungkin George R.R. Martin, penulis Game of Thrones, atau penulis skenarionya, tanpa sengaja atau disengaja, telah mengambil inspirasi dari kisah kuno yang abadi ini. Jika Anda menyukai video ini,
Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami. Dengan cara ini kita dapat berbagi kisah-kisah Quran ini dengan lebih banyak orang, dan Anda juga bisa menjadi bagian dari penyebaran Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan melindungi kita dari siksaan neraka, siksaan kubur, penderitaan dunia ini, kematian, dan hari penghakiman. Silakan bergabung dengan doa ini di komentar dengan doa pribadi favorit Anda. Dan jika Anda pernah memiliki momen dengan seseorang yang Anda pikir adalah Khidir, silahkan bagikan dengan kami.